walau hanya 3,5 tahun. Waktu yang sekilas itu menyulam luka, harapan, dan perlawanan dalam satu hela tarikan napas bangsa. Kekuasaan mereka di bumi Nusantara menjadi neraka yang meluluhlantakkan ekonomi rakyat. Semua yang tumbuh di tanah subur Indonesia, hasil ladang, perkebunan, dan ternak, dirampas untuk mengisi perut perang Pasifik. Dalam kelaparan yang tak terperi, rakyat terpaksa mengais apa saja untuk sekedar bertahan hidup. Daerah-daerah yang dulu makmur berubah menjadi ladang kematian, tempat ribuan jiwa meregang nyawa akibat kelaparan. Namun derita tak berhenti pada perut yang kosong. Militer Jepang memaksa ribuan lelaki Indonesia meninggalkan rumah mereka. Mereka direnggut dari keluarga, diangkut sebagai barang dagangan ke tempat-tempat jauh, Burma, Thailand, hingga Sumatera. Di sana, mereka menjadi roh Musa, pekerja rodi yang dipaksa membangun jalan, rel kereta, dan benteng dalam kondisi yang mengenaskan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita ini. Juga di dalam zaman Nipong, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di zaman Nipong ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita mengambil nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan sendiri yang akan berdiri kuat. Saudara-saudara, dengan ini dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Ke informasi lain, pemirsa, anak-anak di Desa Sikundo, Kabupaten Aceh Barat harus bertaruh nyawa meniti jembatan tali demi bisa bersekolah. Para guru turut melawan rasa takut saat meniti satu-satunya akses menuju sekolah itu. Tangan-tangan dan kaki-kaki kecil para siswa meniti jembatan tali baja di Desa Sikundo, Kabupaten Aceh Barat. Belasan siswa-siswi ini bukan tengah ujian praktek berenang, melainkan kegiatan ini mereka lakukan setiap harinya sebanyak 2 kali. Yaitu saat akan menuju sekolah dan saat selesai waktu duhur ketika mereka Saudara, sejumlah sekolah di berbagai daerah masih menghadapi kondisi bangunan yang rusak berat dan tidak layak digunakan. Akibatnya kegiatan belajar mengajar harus dilaksanakan secara bergantian dengan sistem shift. Bahkan sebagian siswa terpaksa menikmati program makan bergizi gratis di halaman sekolah karena keterbatasan. Kondisi memprihatinkan terlihat di SD Negeri pada Hayu 2, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Banten. Bagian atap 3 ruang kelas ambruk dan hingga kini tumpukan puing reruntuhan masih terlihat di dalam ruangan. Dari 6 ruang kelas yang dimiliki sekolah, 3 diantara. Sementara itu pemirsa, niat hati curhat di media sosial karena harus menunggu 8 jam untuk mendapat ruang perawatan. Pasien BPJS justru dirundung dengan komentar nir empati dari tenaga medis. Ya, hal ini pun membuat warganet geram, apalagi pasien BPJS tersebut. Polisi menggeledah 12 lokasi untuk mengusut 3 kasus dugaan korupsi. Salah satu lokasi penggeledahan berada di sebuah kafe dan money changer kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penyidik membongkar sebuah berangkas dan menyita sejumlah barang bukti berupa uang dolar Singapura dan Amerika yang diduga terkait 3 mantan pejabat Badan Gizi Nasional BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menggeledah kantor BGN selama lebih dari 12 jam dan menemukan. Pemirsa, ratusan pelajar dan sejumlah guru di Kabupaten Karo diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG. Ya, para korban mengalami gejala muntah dan juga badan lemas hingga langsung dilarikan ke sejumlah rumah sakit.